Kalau ngomongin kekuatan laut di Asia Tenggara, jangan cuma bayangin ombak, pantai, dan es kelapa muda. Ada satu hal yang jauh lebih seru, kapal korvet. Yup, kapal mungil tapi galak ini populasinya lumayan banyak di kawasan kita. Bahkan ada negara yang jumlah korvetnya sampai masuk 5 besar dunia. Jadi, negara mana saja sih yang koleksi korvetnya bikin melongo? Yuk, kita bongkar satu-satu. Pastikan tonton sampai akhir, siapa tahu kapal tetangga lebih galak dari kapal sendiri. Kelima, Thailand. Thailand berada di posisi kelima dengan armada korvet yang boleh dibilang senior-senior semua. Serius, beberapa kapalnya sudah bertugas sejak 1974. Kalau kapal bisa ngomong, mungkin dia sudah minta pensiun sambil minum teh hangat. Kapal korvet tertua mereka adalah kelas Tapi, buatan Amerika. Satu unit yang masih aktif bernama HTMS Kirirat. Berlanjut, Thailand juga punya 3 unit kelas Kamronsin, buatan galangan kapal lokal. Ini tipe kapal arti kapal selam, lengkap dengan sonar dan torpedo. Ketiga kapalnya bernama HTMS Kamronsin, HTMS Tayancai, dan HTMS Longlom, yang mulai bertugas sejak 1992. Terakhir ada kelas Ratanakosin, 1 unit saja, tapi kemampuan tempurnya cukup garang. Namanya HTMS Ratanakosin, mulai aktif sejak 1986, dan sudah dibekali meriam, rudal harpon, sampai rudal pertahanan udara dengan peluncur vertikal. Total, 5 unit korvets, semuanya masih aktif. Walaupun umurnya sudah angka matang, performanya masih oke. Ibarat kakek-kakek yang masih ikut senam pagi di alun-alun. Selanjutnya ada Singapura, negeri yang kecil, tapi kalau soal kapal perang, jangan diremehkan bro. Mereka cuma punya 1 kelas korvet, tapi jumlahnya solid, 6 unit. 6 kapal itu adalah kelas Victory, rancangan Jerman tapi dibangun di Singapura sendiri. Kapal-kapal ini sudah beroperasi sejak era 80-an, dan sejak itu sudah naik upgrade berkali-kali. Kayak HP yang sering upgrade software biar nge-lag. Nama-namanya RSS Victory, Valor, Vigilance, Valiant, Vigor, dan Vengeance. Huruf depannya V semua, jadi kalau baris mungkin kaptennya suka bingung. Yang V maju, semuanya maju. Walaupun kecil, jangan diremehkan. Mereka sudah pakai rudal harpon, meriam utama, senapan mesin berat, sampai rudal pertahanan udara dengan peluncur vertikal. Total, 6 unit, seluruhnya aktif. Dan kabarnya semuanya akan diganti dengan kapal baru yang lebih gede dan lebih canggih. Singapura memang begitu, lama dikit langsung upgrade. Lanjut ke Malaysia yang punya koleksi korvet cukup variatif. Ibarat punya outfit lengkap dari vintage sampai modern. Pertama ada 2 unit kelas Kasturi, buatan Jerman, aktif sejak 1984 dan sudah menjalani modernisasi. Namanya KD Kasturi dan KD Lekir. Lalu ada 4 unit kelas Laksamana, buatan Italia. Lucunya, kapal ini awalnya dipesan Irak, tapi batal. Akhirnya dibeli Malaysia. Jadi kapal ini mirip jodoh tak terduga. Bukan yang dicari, tapi yang datang. Namanya KD Laksamana Hang Nabim, KD Laksamana Muhammad Amin, KD Laksamana Muhammad Amin, dan KD Laksamana Tan Pusmah. Terakhir ada kelas ADA atau di Malaysia disebut Littoral Mission Ship Batch 2. Malaysia memesan 3 unit panjang hampir 100 meter dengan berat sekitar 2.400 ton. Sudah dibekali rudal modern seperti ATMCA dan KEMSAM. Pokoknya kalau ada yang coba-coba lewat jalur laut tanpa izin, bisa langsung kena flash sale rudal. Total 9 unit corvettes, 6 aktif, 3 lagi masih dalam proses pembangunan. Malaysia terlihat serius memodernisasi armadanya. Kombinasi kapal lama plus kapal baru sama dengan macam tim sepak bola yang pemain seniornya masih gacor. Vietnam, yang armada korvetnya didominasi buatan Rusia dan produksi lokal. Jumlahnya banyak dan galak, bisa dibilang salah satu kekuatan laut paling agresif di kawasan. Pertama, ada 4 unit kelas Tarantul, bertugas sejak era 80-an. Nomor lambungnya 371, 372, 373, dan 374. Kalau dibaca berurutan, hampir kayak nomor antrian BPJS. Berikutnya, Vietnam punya 8 unit kapal korvet Molnia, hasil kerjasama bareng Rusia. Kapal ini sebenarnya keturunan dari kelas Tarantul, tapi sudah di-upgrade sana-sini, ibarat versi Tarantul Pro Max. Korvet Mamiya ini dibekali roda senjata yang cukup menggigit, rudal anti kapal H-35 Uran E, dan meriam AK-630. Pokoknya kalau ada yang coba-coba lewat jalur laut tanpa izin, bisa langsung kena flash sale rudal. Tak berhenti di situ, Vietnam juga punya 1 kapal korvet buatan lokal, bernama BPS 500. Awalnya diklasifikasikan sebagai kapal cepat rudal, tapi persenjataannya juga nggak kalah sangar. Masih pakai rudal H-35, seolah-olah Vietnam bilang, sekalian aja semua pakai H-35 biar nggak ribet nyimpen stok amunisi. Vietnam juga hobi dapat hadiah dari negara lain. Korea Selatan menghibahkan 2 unit korvet kelas Pohang pada 2017 dan 2018. Setelah sampai di Vietnam, langsung dimodernisasi dan dipasangin rudal H-35 juga. Pokoknya konsisten.
Tak cuma dari Korsel, Vietnam juga dapat hibah dari India, 1 unit korvet kelas Hukri pada 2023, sebelumnya bernama INS Kirpan, sekarang bernomor lambung 26. Dari India, pindah ke Vietnam. Mirip anak kos pindah kontrakan, tapi versi kapal perang. Total keseluruhan, 16 unit korvet, semuanya aktif. Sebenarnya Vietnam punya rencana bikin 4 unit Molnia tambahan, tapi proyeknya tersendat gara-gara kondisi geopolitik Rusia yang, ya, kamu tahu sendirilah. Akhirnya proyeknya ngos-ngosan di tengah jalan. Nah, akhirnya sampai juga pada posisi puncak. Indonesia memimpin kelas korvet bukan cuma di Asia Tenggara, tapi juga peringkat 3 dunia, di bawah Cina dan di atas Amerika. Iya, betul, di atas Amerika. Boleh bangga dulu. Kapal korvet Indonesia datang dari berbagai era, mulai dari yang senior sampai yang baru lulus Akademi Galangan Kapal. Pertama, kelas Fatahillah, 3 unit. 3 korvet paling tua, aktif sejak 1979, buatan Belanda. Nama-namanya KRI Fatahillah, KRI Malahayati, KRI Nala. Yang bikin unik, mereka bawa salah satu meriam terbesar di TNI AL, Bofors 120 mm. Ukurannya segede ego mantan waktu minta balikan. Kelas berikutnya, kelas Parchim atau Kapitan Patimura, 14 unit. Dibeli dari Jerman Timur di tahun 90-an. Ini korvet anti kapal selam, dilengkapi roket anti-submarine. Jumlahnya bikin kaget. 14 unit aktif, nama panjang semua, mirip absen kelas yang bikin wali murid susah menghafal. Berikutnya ada kelas Diponegoro, 4 unit, buatan Belanda, mulai masuk sejak 2007. Sudah pakai sistem tempur modern dan radar canggih. Nama-namanya KRI Diponegoro, KRI Sultan Hasanuddin, KRI Sultan Iskandar Muda, dan KRI Frans Kaisipo. Berikutnya kelas Bung Tomo, 3 unit, awalnya dibuat Brunei tapi gagal dipakai. Akhirnya Indonesia yang ambil. Speknya setara fregat ringan, jadi kadang diklasifikasikan sebagai korvet, kadang fregat ringan, pokoknya fleksibel. Namanya KRI Bung Tomo, KRI John Lee, dan KRI Usman Harun. Terbaru ada kelas Bung Karno, 2 unit, buatan Indonesia sendiri. Dibangun di Batam, unit pertama adalah KRI Bung Karno, aktif sejak 2023, jadi kapal kepresidenan plus punya kemampuan tempur. Unit kedua adalah KRI Bung Hatta, aktif sejak 17 April 2025, memperkuat Ko Armada 2. Hibah Pohang dari Koso 1 masih menunggu perbaikan dan upgrade sebelum resmi masuk Indonesia. Total keseluruhan, 27 unit jika kelas Bung Tomo dihitung korvet, atau 24 unit jika Bung Tomo dianggap fregat ringan. Either way, Indonesia tetap paling banyak di Asia Tenggara dan peringkat 3 dunia. Luar biasa bukan? Jadi itulah 5 negara dengan armada korvet terbanyak di Asia Tenggara versi kita. Gimana menurut kamu? Ada yang mau kamu tambahin, revisi, atau kamu punya ide topik alutsista lain? Tulis saja di komentar. Jangan lupa like, share, dan sampai ketemu di video selanjutnya.